nyampe sini aja aku langsung jadi semangat pengen buru-buru nanti malam gitu. Pengen buru-buru langsung sholat tahajud kalau udah kayak gini sekarang. Nah kita lanjutkan aja ya jamaah ya sambil nunggu nanti malam ya. Oh kita nggak nyampe malam kan nih caranya? Iya enggak. Enggak ya? Ini masih malam Masih soalnya. malam. Ya, benar. Baik jamaah. Ada pertanyaan bagus sekali. Tapi sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu terdapat kisah ya seorang hamba nih yang rajin melaksanakan sholat tahajud. Akan tetapi tidak tercatat gitu sebagai hamba yang baik di sisi Allah. Jamaah pasti pengen tahu nggak siapa sih sosok yang seperti itu? Ya. Emang ada Ustaz Syam? Jadi Al-Quran itu memberikan satu posisi yang luar biasa bagi orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang menyisihkan malamnya untuk berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Quran dalam surah Al-Isra, "Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Disebutkan kan, wa minal laili fatahajjad, dan kalau udah sampai malam itu tahajud gitu kan. Ya. Tapi ternyata posisi tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu salah satu aja caranya. Ya. Dengan tahajud, masih banyak cara yang lain. Ya. Bahkan ada orang yang memang tahajud tiap malam tapi gagal mendapatkan posisi yang baik di hadapan Allah. Ada yang kayak gitu? Ada Siapa? kisahnya. Jadi ada kisah di baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini baik saya ceritakan kepada para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan karena kita sudah tahajud lalu kita menganggap kita lebih baik daripada orang lain. Sebuah kisah yang sangat masyhur diceritakan bahwasanya dalam riwayat ada seorang alim. Orang alim ini tinggalnya di atas gunung gitu ya. Tinggalnya di atas gunung menyepi untuk yang namanya berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Entah itu tahajud, entah itu duha, entah itu ibadah apa, semua dilakukannya. Bahkan dia terkenal sebagai seorang ulama di kampung tersebut. Dan ada satu orang lagi, seorang yang sangat buruk akhlaknya, terkenal juga di kampung ini. Jadi kalau yang satu ini terkenal karena ibadahnya, karena tahajudnya, karena doa-doanya, karena ilmunya, dia tinggal di atas gunung. Yang satu karena keburukannya dia terkenal. Jadi dua orang terkenal ini, satu terkenal baik, satu terkenal buruk. Suatu ketika Allah Subhanahu wa taala takdirkan keduanya berpapasan, bertemu, karena si ahli ibadah tadi harus berangkat menuju pasar untuk membeli persediaan dia untuk beribadah, karena dia tinggalnya jauh karena menyepi ya, tidak mau tinggal di tempat yang umum, jadi dia tinggal di tempat yang jauh. Maka dia suatu ketika jalan menuju pasar. Jalan menuju pasar, si preman ini, si orang buruk tadi ini, dia berkehendak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah capek dia berkelakuan buruk, berakhlak buruk, maka dia berkeinginan, ya Allah, hari ini saya berniat, saya mau berubah total, saya mau menjadi seorang yang dekat kepadamu, saya akan meningkatkan tahajudku ya Allah. Maka si ulama tadi turun dari gunung, si preman tadi naik ke gunung untuk apa? Untuk bertemu si ulama ini. Untuk bertemu si ulama tadi, karena dia ingin belajar ke sana. Akhirnya Allah takdirkan mereka bertemu di sebuah jalan yang sempit. Ketika bertemu di jalan yang sempit, si preman tadi mengatakan, Allahu Akbar, inilah orang yang aku cari-cari. Aku harus berguru kepadanya, aku harus belajar dari ulama ini. Maka si orang tadi yang karena dia mempunyai, karena merasakan, karena saya maksiatnya banyak, dosa saya banyak, saya tidak pantas untuk memandang wajahnya. Tertunduk dia, karena jalannya kecil, ketika dia tertunduk, dia kasih jalan kepada ulama ini. Dia minggir, dia kasih jalan, silahkan gitu. Tanpa berani mengangkat wajahnya. Si ulama yang turun dari bukit tadi melihat si preman ini, dia bergegas jalannya. Lalu ketika dibukakan jalan mengatakan, oh iya memang saya pantas lewat sebelum kau lewat. Kau harus minggir karena kau adalah orang yang buruk. Sedangkan saya adalah seorang ahli ibadah. Dia lewat tanpa memberi salam, tanpa menoleh sedikit pun. Dia lewat saja. Waduh saya takut kalau saya lihat dia, saya bergaul dengan dia, saya berbicara dengan dia. Allah langsung cabut nikmat ini apa segala macam. Ternyata itu yang membuat Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat ibadahnya. Kenapa? Dia merasa lebih baik dibandingkan orang yang buruk tadi. Sedangkan orang yang buruk tadi, seburuk-buruknya dia masih memuliakan orang lain. Dengan mengatakan, saya lebih buruk daripada ulama yang mau lewat ini. Sehingga saya memberikan jalan kepadanya. Sedangkan si orang yang baik tadi mengatakan, saya lebih baik sehingga kau pantas memang memberikan jalan kepadaku. Lihat bagaimana ketika Allah menjanjikan, asa ayyaba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Bagi orang yang tahajud, maqam yang tinggi, maqam yang terpuji. Tapi
tapi di dalamnya ada rasa hasad, di dalamnya ada rasa sombong, di dalamnya ada sedikit keangkuhan. Bukankah Rasulullah mengingatkan tidak akan masuk surga ada orang yang sebiji zarrah saja, sekecil atom saja di dalam hatinya kesombongan, merasa lebih baik daripada orang lain. Jadi bukan tahajud yang membawa kita ke surga, tapi ternyata tahajud membuat posisi kita tinggi asalkan kita mampu untuk memanusiakan manusia. Masya Allah, berarti itu gambaran kehidupan kita sekarang juga ya. Kalau kita melakukan seperti itu, ya efeknya juga menjadi seperti itu juga. Benar, Ustaz. jangan sampai kita sudah hijrah mengatakan ini yang belum hijrah, apa Iya. sih penghuni neraka semua, jangan sampai. Hilang semua Jangan pahala kita. hilang semua kebaikan. Auzubillahiminzalik. Masya Allah, terima kasih Ustaz Sama-sama, Syam. Terima Mas Wan. kasih sudah mengingatkan kita semua, mengingatkan jamaah yang ada di rumah. Masya Allah, semoga dengan ini kita benar-benar ya jamaah, kita harus merubah diri jadi lebih baik ya. Kadang hal kecil itu yang malah mencelakakan kita ya jamaah. Tapi semoga dengan ini semuanya tidak akan terjadi lagi pada hidup kita. Masya Allah, jamaah. Setelah ini nih, setelah iklan ini ada segmen baru, segmen doa mustajab, Masya Allah. Ustadz Syam, doa apa hari ini Ustadz Syam? Insya Allah doa yang bermanfaat untuk kita semua, baik dibaca ketika tahajud, baik dibaca kapanpun itu, karena kita berdoa kepada Allah kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja, insya Allah. Masya Allah, kalau gitu jangan kemana-mana jamaah, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.